Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa kembali dalam Sapaan Malam yang diprogramkan oleh BP Mupol GPIB Sumut Aceh. Bersama saya Pendeta Romi Mateus dari GPIB Jemaat Maranatha Pematang Siantar. Bersama-sama kita akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Bapa di surga atas kasih dan karunia-Mu dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Berkati kami yang akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan ini. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pada hari ini dari Filipi pasal yang kedua ayat 1 sampai 11. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, menjadikan Kristus pusat karya hidup adalah judul renungan kita pada saat ini. Siapakah Kristus dan apakah karya pelayanannya dijelaskan oleh Rasul Paulus dalam surat Filipi pasal yang kedua ini. Kristus digambarkan sebagai Allah yang telah datang ke dalam dunia ini dalam keadaannya sebagai manusia, di mana dia telah merendahkan dirinya dalam ketaatan yang penuh kepada Allah. Bahkan ia rela untuk mati sampai di kayu salib demi menyelamatkan manusia, agar barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, tetapi beroleh kehidupan yang kekal. Kehidupan yang kekal itu sungguh nyata, sebab Yesus telah menang atas kematian lewat kebangkitannya dari antara orang mati. Yesus yang bangkit itu menunjukkan kuasanya atas segala sesuatu. Rasul Paulus menegaskan akan hal itu dalam kata-kata berikut ini. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Saudara-saudara, walaupun Kristus berkuasa atas segala sesuatu,
Namun bukan itu yang menjadi fokus dari perenungan kita. Yang menjadi fokus perenungan kita adalah sifat rendah hati Kristus yang digambarkan dalam pembacaan kita ini, di mana dia rela berkorban. Dia tidak mementingkan dirinya sendiri. Karena itu Rasul Paulus mau mengajak jemaat sekalian untuk meneladani Kristus, untuk melihat kepada apa yang telah Kristus lakukan, yaitu bagaimana dia merendahkan dirinya, bahkan sampai mati di kayu salib. Paulus mengatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi Rasul Paulus meminta jemaat di Filipi dan juga kita sekalian agar kita juga mau meneladani Kristus dalam segala perilaku kehidupan kita. Sebab saudara-saudara, Paulus sangat menekankan arti Kristus yang merendahkan diri ini. Sebab jemaat di Filipi dalam kehidupan mereka telah timbul adanya perselisihan, adanya pertentangan di antara warga jemaat, bahkan di antara para pelayan Tuhan sendiri tidak akur. Sehingga Paulus meminta agar mereka sehati sepikir dalam Tuhan. Jangan hanya mereka mementingkan kepentingannya sendiri, atau jangan hanya mereka mencari puji-pujian yang sia-sia. Saudara-saudara yang terkasih, hal itu bisa terjadi dalam jemaat. Terjadi perselisihan, terjadi di mana orang hanya mementingkan dirinya sendiri, karena masing-masing orang menganggap dirinya lebih baik, lebih berkuasa, lebih hebat, lebih pintar, lebih tahu dari orang lain. Oleh sebab itu Paulus menasihati agar jemaat jangan berlaku seperti itu. Tetapi hendaklah mereka semua dalam hidup mereka bersama-sama mau meneladani Kristus yang rela untuk berkorban, menderita, merendahkan diri demi keselamatan umatnya. Saudara-saudara yang terkasih, pertanyaannya adalah, maukah kita juga di saat kita membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, maukah kita merendahkan diri seperti Kristus? Maukah kita juga meneladani Tuhan Yesus yang mau merendahkan dirinya itu? Yesus adalah Allah yang maha tinggi. Dia adalah Allah yang maha kuasa, maha besar. Tetapi ia mau merendahkan dirinya. Bahkan dia mau menjadi seorang hamba atau pelayan. Jadi ketika ia menjadi hamba dan ketika ia melayani, maka dikatakan ia sungguh-sungguh menghamba dan rela berkorban sampai mati di kayu salib. Karena itu, saudara-saudara, Yesus telah membuktikan bahwa dia adalah seorang yang sungguh-sungguh datang ke dalam dunia ini untuk melayani kepentingan orang banyak. Jadi mari kita meneladani Kristus, khususnya sifatnya yang rendah hati itu, di mana dia mau berkorban, dia mau memberikan kehidupannya kepada orang lain. Bagaimana dengan kita? Ketika kita mengaku bahwa kita adalah seorang pelayan Tuhan, apakah kita mau menjadi seorang pelayan Tuhan yang sungguh-sungguh mau berkorban, yang mau memberikan diri kita, yang mau memberikan waktu, pikiran, dan tenaga kita untuk kita boleh melayani Tuhan dalam kehidupan ini? Jadi bukan hanya kita mengklaim diri kita sebagai seorang pelayan Tuhan, tapi marilah saudara-saudara yang terkasih, kita menunjukkan, kita membuktikan bahwa kita sungguh-sungguh adalah seorang hamba Tuhan. Kita sungguh-sungguh adalah seorang pelayan Tuhan yang rela untuk melayani dengan sepenuh hati. Jadilah pelayan Tuhan yang setia, tanggalkanlah ego kita, serta marilah kita melayani dengan sungguh-sungguh. Khususnya kita dipanggil juga untuk melayani orang lain yang sungguh-sungguh membutuhkan bantuan kita.
yang sungguh-sungguh membutuhkan pertolongan kita, khususnya di tengah-tengah situasi kondisi sekarang ini akibat dari pandemi COVID-19. Begitu banyak orang yang sedang dalam keadaan yang menderita. Jadi marilah saudara-saudara, kita melayani bukan supaya kita mendapatkan puji-pujian, bukan supaya kita dipuji, tetapi biarlah hanya Allah saja yang dipuji. Biarlah hanya Allah saja yang dipermuliakan melalui kehidupan kita, melalui pelayanan yang boleh kita nyatakan di hadapan Tuhan sebagai ungkapan syukur atas karunia keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Saudara-saudara yang terkasih, sebagai manusia memang kita tidak mampu. Namun dalam keterbatasan, ingatlah kita akan dimampukan ketika kita mau sungguh-sungguh percaya dan menjadikan Dia atau Kristus itu sebagai pusat hidup dan karya kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih atas kesempatan yang Engkau berikan pada hari ini. Malam hari ini kami boleh kembali mendengarkan dan merenungkan firman-Mu, di mana kami diminta untuk meneladani pengorbanan Tuhan Yesus yang telah datang ke dalam dunia ini untuk menderita, bahkan mati di kayu salib, sehingga lewat pengorbanannya kami diselamatkan. Terima kasih Bapa, berkati kami semua yang boleh mengambil bagian pada saat ini untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkati seluruh jemaat Tuhan, khususnya jemaat-jemaat GPIB yang ada di Mupel Sumut Aceh. Dimanapun mereka berada, apapun pekerjaan profesi, apapun pergumulan yang mereka hadapi, kiranya Tuhan senantiasa hadir dalam kehidupan mereka semua dan senantiasa menyertai dan memberkati mereka semuanya. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan kehidupan kami, segala masalah pergumulan yang kami hadapi, hanya ke dalam tangan kasih-Mu, ya Bapa. Terpujilah Engkau, Allah yang setia. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah Bapak Ibu, sapaan malam kita pada saat ini. Kiranya boleh memberkati kita sekalian. Amin.